Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah. Ayahandaku, bundaku, dan anandaku semua yang hamba cintai, hamba kasih, yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikasihi Datuk Nabi, para wali-wali Allah, insyaallah, al-anbiya wal mursalin. Ayahanda, bunda, dan anandaku semua, insyaallah, hari demi hari kita lalui, perjalanan cukup panjang kita lalui. Tidak sadar malam telah berubah menjadi siang, siang pun telah berubah menjadi malam. Allah bersumpah di dalam Al-Quranul Karim selalu dua, wadduha wal lail, wasyamsi wal qamar, wan nahar wal lail, serba dua. Allah menciptakan kita serba dua, mata dua, telinga dua, bibir atas bibir bawah, tangan dua, kaki dua, insya Allah seorang laki-laki dan seorang perempuan, semua serba dua. Ada bulan, ada matahari, ada bumi, ada langit, ada lautan samudra yang luas, ada juga daratan, semua serba dua. Ada sebuah hikmah penting riwayat perjalanan cinta Allah. Engkau merujuk tenggelam dan fana di dalam sahabatmu yang bernama nafsu mutmainnah, nafsu rabaniyah, ruh rabaniyah, wahai ruh insani. Engkau tenggelam di dalam diriku bernama ruh rabaniyah, maka insya Allah akan aku bawa engkau tenggelam ke dalam kehadirat Sang Yang Maha Pencipta yang agung. Aku tenggelamkan engkau di dalam negeri rasa yang luas. Aku tenggelamkan engkau di dalam negeri yang penuh dengan cahaya. Itulah Nur Muhammad, Nur Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah. Hakiki dari semua kehidupan kita ini hanyalah cinta. Oleh karena itu maka awal adalah Bismillahirrahmanirrahim, baru Al-Fatihatu Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim syariatnya adalah sebuah ungkapan kalimat sapaan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Tetapi apabila kita belajar lebih dalam secara hakiki, maka Bismillahirrahmanirrahim adalah ekspresi cinta dari Sang Pencipta terhadap ciptaannya. Itulah titik daripada huruf ba. Ketika masih titik, maka itulah dia titipan cinta untuk masuk ke dalam wadah huruf ba. Ketika masuk ke dalam wadah huruf ba yang bernama rahim, maka adalah merupakan sebuah ekspresi peleburan dan fana, sebuah ekspresi tajaliknya titik pada ba, sebuah ekspresi mani-manikam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, penyatuan kasih sayang dan rahmat cinta antara laki-laki dan perempuan, memindahkan titik Nur Muhammad setetes mani pada diri seorang laki-laki, kemudian memasukkannya, memancarkannya ke dalam wadah rahim huruf ba. Insya Allah semuanya adalah merupakan tanda penyatuan ijab kubul tajaliknya Nur Muhammad ke dalam rahim, tajaliknya titik ke dalam ba. Insya Allah semuanya ini adalah merupakan hakiki cinta. Oleh karena itu maka adalah merupakan simbol dan lambang besar ketika Allah Zat menzahirkan dirinya menjadi sifatnya, yaitu Nur Muhammad. Ketika Zat yang tidak terukur dengan jangkauan akal dalam kondisi ada tetapi tidak bersosok, kemudian dia mensosokkan dirinya dalam keadaan yang masih juga tiada bersosok tetapi bersosok, itulah Nur Muhammad. Sebuah tajalli proses awal yang pertama, Al-Halakallah, awal Nur Muhammad. Awal daripada ciptaan adalah Nur Muhammad. Ana min nurillah ala alamin nuri. Dan karena Nur Muhammad seluruh alam raya maya pada tercipta. Oleh karena itu maka dari setetes mani seorang ayah melebur masuk ke dalam rahim bah seorang istri, maka terciptalah seluruh anak-anaknya, insya Allah dalam ukiran dan lukisan batang tubuh kasar yang terbuat dari bahan baku darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, ampar, limpa, hati, paru-paru, dan dalam sosok profil jasad yang utuh, sumbernya hanya satu, dari setetes mani. Itulah titik
daripada huruf ba. Itulah Nur Muhammad yang berasal dari tulang sulbi seorang laki-laki dan tulang dada seorang perempuan. Hakiki cinta pula, maka Allah menguji tauhid cinta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Apabila engkau mencintaiku, kata Allah, maka sembelihlah anakmu Ismail alaihissalam. Sebagai tanda engkau mengorbankan cintamu, sebagai tanda engkau mewakafkan dan menggadaikan seluruh harta milik yang teramat sangat engkau cintai. Bisakah engkau berkorban untukku? Apakah benar engkau lebih mencintai aku daripada Ismail anakmu? Apakah engkau lebih mencintai aku daripada harta yang paling engkau cintai? Itulah ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya yang dicintai. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menggadaikan anaknya Ismail. Aku teramat sangat mencintai anakku Ismail, tetapi aku lebih mencintai engkau, maka aku taat apa yang engkau perintahkan. Jangankan harta, nyawa daripada anak kandung pun akan aku serahkan kepada engkau, wahai Ibrahim alaihissalam. Kemudian tanda bukti cinta itu, Allah menerimanya. Allah meyakinkan pada dirinya Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, aku telah yakin bahwa engkau mencintaiku. Lebih tinggi engkau mencintai aku daripada engkau mencintai ciptaanku, yaitu anak kandungmu, yaitu hartamu, pangkatmu, jabatan, dan kedudukan. Maka aku gantikan anakmu Ismail alaihissalam dengan seekor kibas. Insya Allah kita mengaplikasikannya, kita mentransformasikan kecintaan Ibrahim terhadap Allah melalui kurban. Artinya bahwa ketika kita mengorbankan seekor lembu, ketika kita mengorbankan seekor kambing, ketika kita mengorbankan seekor domba, artinya menunjukkan bahwa kita telah menggadaikan tubuh, hati, nyawa kita ke hadirat Sang Yang Maha Pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah membersihkan dan mensucikan darah, daging, tulang, kulit, urat, dan bulu pada diri batang tubuh kita apabila kita mengorbankan seekor kambing ataupun seekor lembu. Bukankah lembu adalah merupakan lambang daripada binatang yang terbuat daripada darah? Bukankah kambing, sapi, dan binatang lainnya adalah merupakan ekspresi nafsu dunia, nafsu bumi? Maka ketika kita mengorbankan seekor lembu, seekor kambing, berarti nafsu bumi telah fana dan lebur ke dalam nafsu rabani. Kita telah mematikan dan memadamkan syahwat-syahwat bumi, lalu kita tenggelam dan lenyap ke dalam ahwat rabani, nafsu mutmainnah. Insya Allah perilaku kita sehari-hari adalah perilaku nafsu mutmainnah, perilaku ruh rabaniyah, perilaku insan rabaniyah, insan yang tertuntun dengan liputan full, penuh dengan liputan cahaya Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah, Nur Allah di dalam Nur Muhammad. Maka sama dengan Nur Muhammad yang berjalan di bumi, sama dengan Nur Muhammad yang memandang dan melihat mata, sama dengan Nur Muhammad yang mendengar, sama dengan Nur Muhammad yang sedang berbicara dan melantunkan untaian perkataan dan kalimat, sama dengan Nur Muhammad yang melambaikan kedua tangannya, sama dengan Nur Muhammad mengafalkan perbuatan dan kehidupannya di atas punggung bumi ini. Hari ini, malam ini, jam ini, detik ini, Nur Muhammad berdialog dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad mendengarkan tausiah Nur Muhammad. Insya Allah kita telah mengekspresikan kehidupan ini dengan kehidupan Nur Muhammad di punggung bumi. Kita adalah Nur Muhammad, titipan Allah untuk mengafalkan zahirnya zat yang agung. Kita, bundaku, ayahandaku, daku, abah ini, yang hina dina dan al-fakir ini, sama-sama kita mengekspresikan insya Allah cinta Allah pada zahirnya. Hanya ada dua, zat Allah, Nur Muhammad. Zat Allah sifatnya, itulah kita dan Sang Yang Agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, begitu indahnya kalau kita berpikir, begitu indahnya. Ana minurilah ala minuri, kita adalah Nur Muhammad, dan karena kita seluruh alam raya makhluk kosmos ini tercipta. Insya Allah seperti itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini, malam ini, jam ini, kita harus menyadari bahwa kita telah datang lama jauh ke bumi. Kita telah menginap lama di jasad ini. Sebentar lagi
kita belajar bagaimana caranya kita pulang menuju ke hadirat Sang Yang Agung. Bagaimana caranya kita lenyap, lebur, fana, tenggelam ke dalam zat agung, seperti gula yang pelan-pelan tenggelam di dalam air, kemudian yang ada hanya manisnya saja. Itulah kita belajar mengenal diri, itulah kita belajar hakikat diri. Sendoknya untuk melarutkan gula adalah nafas, maka kita belajar nafas. Kita belajar mengeduk gula agar larut di dalam air, sama dengan kita duduk bertafakur lalu kita menafi isbatkan nafas ini agar dia tenggelam ke dalam rasa. Itulah yang ada hanyalah perkataan dan kalam Allah. Kalam Allah, sekali lagi kalam Allah. Insya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari sama-sama kita harus capek-capek, kita harus lelah mengorbankan fisik ini, zahir ini, dengan menjalankan sholat, dengan mengamalkan puasa, dengan bertafakur berjam-jam, dengan bersabar di atas sajadah, melipatkan kaki, membentuk tafakur huruf, membentuk tafakur kalam, membentuk tafakur la ilaha illallah di atas sajadah berjam-jam. Haruslah kita bersabar. Itu tanda baktinya kita capek dan lelah demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada saat kita mengeluarkan kalam di mulut, Allah yang berada di telinga mendengarkannya. Pada saat kita memandang sebagai hamba ini, maka Allah jualah yang berada di akal dan fikir ini untuk menangkap dan menyaksikan tentang peristiwa penglihatan indah itu. Dan apabila kita bergerak secara seluruh tubuh kasar ini, maka insya Allah zat yang agung yang ada di dalam rasa yang mengawasinya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepemahaman pada otak, akal dan fikir kita ini, bahwa jasad ini hanyalah benda mati, ampas, hina dina, yang membuat geraknya tangan, yang membuat geraknya mulut berbicara, bunyi suara dan lidah yang berada di balik kerongkongan dan tenggorok pita suara adalah dia, zat yang mulia.